Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri kajian ilmiah atau taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada tidak Pak Bu penyakit yang menimpa seseorang tapi orang itu tidak merasakannya? Wonten boten? Ada. Contohnya apa Mas? Panu bisa dirasakan ya, gatel. Apa? Penyakit yang sedang viral tahun ini. Apa? Corona ya. Nah, pada bingung. Ya, penyakit corona. Kadang ada sebagian manusia, sebagian orang, dia terkena virus corona, tapi dia tidak merasakannya. Atau kalau dalam istilah medis itu namanya OTG. Harus betul? Betul ya? OTG atau orang tanpa gejala. Hanun sewu, kalau misalnya ada orang yang seperti ini, dia ternyata terkena virus corona, tapi ternyata dia tidak merasakannya, atau dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Berbahaya motor Pak? Berbahaya ya. Bahkan justru kata para dokter, ini yang lebih berbahaya daripada orang yang sudah terkonfirmasi positif ya, yang udah ada gejalanya, seperti kayak batuk ya misalnya, kayak terus flu, demam ya. Tapi tidak semua flu batuk itu corona nih. Nah, orang yang OTG ini sangat berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Menurut saya, karena dia bisa jadi menularkan virus tersebut tanpa dia sadari kepada orang yang ditularkan itu, dan orang yang ketularan itu juga tidak menyadarinya. Nah, ini kan berbahaya. Dia kira dirinya itu sehat, tapi ternyata sakit. Dia kira dirinya itu tidak apa-apa, masih bugar, sehat, bisa lari ke sana sini, bisa masih kerja. Tapi ternyata kalau dicek di paru-parunya itu ternyata sudah ada virusnya. Nah, dia kan terkena penyakit, tapi dia sendiri tidak merasakannya. Nah, ini berbahaya. Akan tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada penyakit yang lebih berbahaya dari virus corona ini. Penyakit hati atau penyakit yang menimpa dada seseorang yang lebih berbahaya dari virus corona. Bahkan efeknya bisa sampai ke akhirat. Kalau corona kan mungkin ya cuma hanya di dunia saja ya. Dia tersiksa di dunia. Kalau orang yang beriman terkena virus seperti itu, maka dia sudah tawakal kepada Allah. Adapun penyakit-penyakit yang lebih berbahaya dari itu, yang akan kita bahas insya Allah, ini bisa sampai ke akhirat. Bahkan bisa membawa orang yang mengidap penyakit itu masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu penyakit-penyakit hati yang mungkin sebagian dari kita tidak menyadari. Napa mawon Pak, Bu, sudah disepun di bawah derek. Anda sing sampun sing dalem. Ada sombong, ada ria,
hasad, ujub, ya. Kemudian apa? Yang terakhir apa? Pelit. Nah, insya Allah ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hanya sebuah ilustrasi, ya, bahwa kalau masalah duniawi saja kadang ada penyakit yang tidak orang itu rasakan, apalagi dalam masalah ukhrawi ternyata juga ada. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, dalam kacamata Islam, sejatinya hati manusia itu terbagi menjadi tiga keadaan. Hati manusia terbagi menjadi pinten? 3 keadaan. Jazakumullah. Hati yang pertama apa niku? Hati yang sehat. Yang pertama adalah hati yang sehat. Yaitu apa? Hati yang masih mau menerima kebenaran. Hati yang masih mau menerima nasihat. Hati yang masih mau menerima masukan, kritikan, saran. Nah, ini termasuk dari contoh hati yang masih sehat. Nah, di antara contoh lain yaitu dia juga ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan tersentuh. Tersentuh karena apa? Karena dia mengetahui tafsirnya, mengetahui artinya, mengetahui makna ayat yang dia dibaca. Nah, apabila panjenengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika mendengar nasihat, ketika mendengar masukan, kritik dan saran atau kebenaran, kemudian menerima, maka berbahagialah. Karena itu termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hatine panjenengan itu masih sehat. Dan ini juga salah satu ciri hati yang sehat ketika panjenengan menghadiri pengajian. Kok bisa? Karena hati Anda sudah siap menerima nasihat yang akan disampaikan. Nah, Masya Allah. Insya Allah yang di sini hatinya sudah sehat nih. Amin. Tapi tak menutup kemungkinan juga yang ada di luar. Mungkin ada juga orang-orang yang di luar sana ikut mendengarkan pengajian. Atau mungkin mengikuti pengajian lewat internet. Nah, intinya orang-orang yang masih mau menerima nasihat, menerima masukan, yang mana masukan dan nasihat itu adalah kebaikan, lalu diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah contoh dari hati yang sehat. Kemudian yang kedua apa Pak, Bu? Hati yang sakitnya. Apa itu hati yang sakit? Hati yang sakit adalah hati yang terjangkiti berbagai macam penyakit hati, dan ini yang insya Allah akan kita bahas. Ya. Akan tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadari kadang. Ya. Sebagian kita, nggak semuanya. Kita tidak menyadari bahwasanya hati kita ternyata sedang sakit. Ya. Apa efek hati yang sakit ini jika dibiarkan? Maka jika ada orang dia mengalami penyakit hati ini, lalu kok dibiarkan, lama-kelamaan, cepat atau lambat, besar kemungkinan hatinya akan menjadi sakit, menjadi mati, ya, tidak sakit lagi. Dan inilah hati yang ketiga, yaitu hati yang mati. Nah, ketika hati seseorang itu sudah mati, Pak Bu, naudzubillah, itu untuk menerima nasihat sangat susah. Ya, bahkan kadang menolaknya. Tidak hanya menolak, kadang melecehkan. Ya, apa sih sok temen, sok alim? Ya. Itu naudzubillah min dzalik, itu ciri hati yang sudah mati. Maka panjenengan rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bersyukurlah kalau misalnya hati panjenengan itu masih mau menerima nasihat. Ya, betapa kasihannya orang yang hatinya telah mati, padahal jasadnya masih hidup di dunia ini. Dia tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Digebuk rata.
Sing apik ya ambil, yang buruk ya ambil. Bahkan terkadang lebih banyak yang buruk yang dia ambil, sesuatu yang buruk yang dia ambil. Nah, dia juga tidak bisa merasakan indahnya nasihat yang disampaikan. Ya, betapa ngerinya orang yang hatinya telah mati, padahal dia masih bisa tertawa di pagi, siang, dan hari. Akan tetapi sejatinya hatinya sudah mati. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk pencegahan agar hati kita tidak mati ialah dengan mengetahui apa saja macam-macam penyakit hati. Jadi ketika kita belajar tentang keburukan, ketika kita belajar tentang hal-hal yang yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa, itu bukan berarti untuk kita praktekkan, tapi supaya kita itu bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Nah, sekurang-kurangnya ada 5 penyakit hati yang mungkin sebagian besar manusia jarang menyadarinya. Dan insya Allah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Yang pertama yaitu apa Pak, Bu? Sombong. Sombong. Apa pengertian dari sombong? Sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah pengertian sombong. Siapa yang memberi definisi ini Pak? Ulama, ustadz, atau kiai? Itu ada catatan kaki hadis riwayat Muslim. Berarti siapa yang memberikan definisi pengertian sombong ini? Nabi Muhammad SAW. Ya. Di situ saya lupa nggak nulis Rasulullah SAW bersabda. Nah, batarul haqqi wa ghamtun nasi, ini sabda Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi pengertian sombong yang betul adalah tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Inilah pengertian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkadang sebagian kita mengartikan sombong itu beda, bukan seperti ini ya. Misalnya nggak ngasih kabar lama dibilang sombong. Kemudian ada perempuan kita jalan menundukkan pandangan dibilang sombong. Nah, ini pengertian yang keliru. Yang betul sombong adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bagaimana tidak berbahaya? Seseorang yang hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya sedikit, meskipun kesombongan itu sangat kecil, akan tetapi bersarang pada dirinya. Meskipun kesombongan itu sangat kecil, lebih kecil dari virus corona. Virus corona nggak kelihatan ya. Nah, meskipun kesombongan itu lebih kecil dari virus corona, COVID-19, itu bisa menyebabkan seseorang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, meski kesombongan itu dalam bentuk yang sangat kecil. Kalau di situ di terjemahan apa? Seberat biji sawi. Biji sawi sih kalau sedikit pun alit banget ya. Nah, para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya kesombongan yang lebih kecil dari itu juga tidak menyebabkan seseorang itu tidak masuk ke dalam surga. Jadi berarti mas nek sombongnya luwih cilik kang biji sawi orang ya tetap nggak boleh ya. Tetap tidak boleh. Nah, para ulama itu
menggambarkan kesombongannya menyebabkan seseorang itu tidak masuk surga, kesombongan yang paling kecil bahkan di atas yang paling kecil. Jadi sombong sedikit pun tidak boleh. Ya, para ulama kita menjelaskan seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang, di antara hal yang menyebabkan seseorang terhalang dari masuk ke dalam surga. Contoh sombong pripun Pak Bu? Kathah nih. Di antaranya misal kita sedang minum atau makan gitu. Ternyata qadarullah lupa membaca bismillah. Karena biasanya kalau makan mengucapkan bismillah. Meskipun pelan ya kadang. Nah, qadarullah pada hari itu kita lupa misalnya. Kebenaran putra kita, anak kita ada di samping kita. Kemudian tanya ke kita, "Loh, Pak, Bu, tinggal orang ketemu bismillah." Ugus kok nengati padahal urung. Anu izin ya. Baca bismillah dhisik Pak, Bu. Kalau nggak baca bismillah, nanti makannya barengan sama setan. Lah kok cacing ngerti apa? Nah, ini termasuk sombong bukan? Sombong meremehkan, bocah cilik ngerti apa namanya mampu pencur ya misalnya. Ini termasuk kesombongan. Kalau misalnya kita diingatkan, oh iya ya, bapak atau abi, umi, ibu lupa, makasih ya nak. Itu kan lebih adem. Nah, kadang sebagian orang ada yang ngeles ya, ubus mikir dalam hati kok, apa iya mah, iya wis menang gue kok. Nah, ini perlu kita jauhi ya. Itu sedikit gambaran dari sombong. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita mendengar kisah iblis laknatullah alaihi ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Apa penyebabnya Pak Bu? Sombong ya. Sombong karena dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Memang iblis suruh apa ini Pak Bu? Suruh apa? Suruh sujud nih. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, Mas, sujud kepada selain Allah?" Wah, betul. Ini benar kan iblis jane. Enggak mau sujud kepada selain Allah. Pernyataan seperti ini betul tidak? Betul dalam konteks yang berbeda. Tapi dalam surat ini, dalam Al-Quran, sujud kepada selain Allah yang diperintahkan oleh Allah itu maksudnya adalah penghormatan, bukan ibadah. Dan ini yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita di dunia sujud kepada selain Allah, maka itu tidak boleh, bahkan termasuk syirik besar. Ya. Nah, ini iblis laknatullah alaih ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan bahwa Nabi Adam itu diciptakan langsung dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud, maka mereka pun sujud semua kecuali iblis. Dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 73 sampai 76. Surat Shad ayat 73 sampai 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un." Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Mereka semua pada sujud menghormati Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali siapa Pak? Bu? Iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud karena dia sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada iblis, "Qala ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai iblis, apa sebenarnya yang menyebabkan engkau itu tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan melalui? Apakah engkau tidak mau sujud kepada Adam karena engkau itu sombong dan engkau merasa tinggi dari yang lain?
Kemudian kata iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, ini kan meremehkan plus menolak. Ya. Sudah terkumpul itu kesombongan pada diri iblis. Dia mengatakan bahwasanya dia itu lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, ya Allah. Sementara engkau menciptakan Adam dari tanah, merendahkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Shad ayat 73 sampai 76. Itu yang pertama, yaitu sombong. Kemudian yang kedua, riya. Ya. Apa itu riya? Riya adalah ingin dilihat oleh orang lain ketika beramal soleh. Nah, ini juga penyakit hati yang mungkin sebagian besar dari kita jarang menyadarinya. Ya. Rajin beribadah, tapi kadang masih ada penyakit ini. Ingin dilihat oleh orang lainnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah penyakit hati yang kedua, yang jarang disadari oleh manusia, oleh sebagian dari kita mungkin. Nah, penyakit ini juga tak kalah mengerikannya, Pak Bu. Dari yang pertama tadi, yaitu sombong. Bahkan saking ngerinya penyakit ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa riya adalah termasuk dari syirik, tapi syirik asghar, syirik kecil, ya, bukan syirik besar. Dan penyakit hati yang sangat dikhawatirkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Nuaim, Muhammad bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Sesungguhnya di antara hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Rasulullah SAW melanjutkan ar-riya, yaitu riya. Jadi riya bahasa Arabnya adalah riya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yaqulullahu yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tarawuna fid dunya. Kelak pada hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang beramal saleh, Allah akan mengatakan pada para pelaku riya, idhabu ila alladhina kuntum tarawuna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian mengharapkan pujian dari mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di hari akhir nanti, ketika hari pembalasan, orang-orang dikumpulkan. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para pelaku riya yang dulu di dunia itu suka riya ketika beramal soleh. Allah mengusir mereka untuk pergi ke makhluk yang dulu dia itu diharapkan pujian. Jadi mereka suruh pergi sana, pergi kepada makhluk yang kalian dulu mengharapkan pujian dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan lihat apakah mereka mendapatkan balasan atau tidak? Jawabannya tidak. Karena yang memberi balasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua, yaitu penyakit riya, ya. Dan orang yang terjangkit penyakit ini, ya, jika dibiarkan begitu saja tanpa diobati, naudzubillahi min dzalik, kelak ketika pembagian amalan balasan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diusir untuk pergi dari tempat tersebut. Ya mau kemana lagi? Nggak ada tempat lagi, ya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, penyakit hati yang jarang kita sadari, yaitu hasad. Hasad adalah karahatul insani ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Artinya adalah merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada
orang lain. Inilah penjelasan dari para ulama. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ya, misal tanggane di motor anyar. Sing panas mung kudu kenal potok. Atine melu keburu misal ikut panas. Nah, hasad Pak. Kemudian ingin mencelakakan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Atau mungkin kemudian menyaingi, ya. Menyaingi dengan cara yang tidak benar, ikut beli motor. Ya. Akan tapi tujuannya untuk apa? Gaya-gayaan, untuk menyaingi tetangganya itu misalnya, untuk mencelakakan misalnya. Ya. Nah, ketika ada seseorang seperti itu, ketika ada seorang hamba kok benci dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang lain, ini termasuk dari hasadnya. Nah, selain penyakit hati ini berbahaya bisa membuat seseorang itu dosa, penyakit hasad ini juga bisa mendatangkan sifat kufur. Sifat kufur itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang hasad, dia akan terus merasa kurang dan merasa tersiksa ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak hasad kepada orang lain. Di dalam surat An-Nisa ayat 32, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian itu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Nah, ini Allah melarang kita untuk hasad. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk hasad kepada orang lain. Jadi hasad juga termasuk perbuatan yang haram. Kalau misalnya kita menginginkan kebaikan atau karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dengan tidak mengharapkan orang itu celaka atau hilang kenikmatan tersebut, boleh tidak Pak? Misal ada tetangga beli motor baru, kemudian kita ingin, Masya Allah ya motornya itu bagus, baru jadi pengen loh. Tapi ya semoga baik motornya si fulan itu berkah. Dia ingin iri dalam tanda kutip, tapi dia tidak mengharapkan celaka kepada tetangganya itu. Nah, kalau yang seperti ini boleh tidak? Boleh ya. Dalam catatan tidak boleh ada perasaan ingin nikmat itu hilang. Kayak misalnya ada orang pintar ya. Contoh sederhananya misalnya ada orang pintar. Nah, kita pengen seperti itu, pengen seperti dia, tapi kita juga tidak ingin kenikmatan dia itu hilang, kepintaran dia itu hilang. Nah, ini boleh. Atau contoh lain misalnya ada orang itu kaya, ada si fulan kaya. Kita pengen juga seperti dia. Ya, kita iri dalam tanda kutip, bukan iri hasad. Kita ingin seperti dia dan kita juga tidak mengharapkan kekayaannya dia itu ludes. Bahkan kita mendoakan keberkahan untuk dia. Ini diperbolehkan. Kalau hasad itu iri plus diiringi benci, ya, dan mengharapkan kebinasaan bagi orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini poin yang ke berapa Pak? Ketiga ya. Hasad. Kemudian yang keempat Pak Bu. Yang keempat apa? Ujub. Ya, ujub. Ujub niku napa? Merasa bangga atau takjub dengan amalan yang telah dikerjakan. Nah, bedanya napa coba kali riya? Bedanya napa? Ujub sama riya bedanya apa? Riya pengen dilihat, kalau ujub napa Pak? Merasa bangga ya.
merasa bangga. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa? Ada jawaban lain? Ya, kalau ria juga merasa pengen dilihat. Ya mungkin ada perasaan bangga juga ya. Tapi bedanya ria sama ujub itu gampangannya, ria itu dilakukan ketika banyak orang. Nah, kalau ujub ini bisa dilakukan sendirian. Dia merasa bangga, kemudian dalam benaknya itu ada perasaan merendahkan orang lain. Padahal dia di rumah sendiri. Misal contoh gampangannya, ketika jam 2 malam bangun, kemudian sholat tahajud. Nah, setelah sholat ada perasaan bangga. Jebule namanya tok sing rajin daripada dulu ya. Misalnya begitu, berisik. Padahal dia sering ngaji. Misalnya ada perasaan seperti itu di dalam dirinya ketika dia setelah sholat malam misalnya. Nah, ini kan tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Nah, ini juga termasuk penyakit hati. Nah, inilah yang dinamakan ujubnya. Nah, kadang kita juga tidak merasakan ini ya. Nah, ini saya bawakan contohnya di situ di artikel ada beramal soleh di rumahnya sendiri, lalu dia takjub dengan apa yang telah dia kerjakan atau yang dia lakukan, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Sedangkan riya adalah amal soleh di hadapan manusia, harapannya pengen dilihat oleh orang lain. Ya, bahwasanya ini loh aku mengerjakan amal soleh. Ya. Dua-duanya ini dilarang. Nah, ujub ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu penyakit hati yang bisa membinasakan pelakunya beserta amalannya. Ujub adalah salah satu penyakit hati yang bisa membinasakan pelakunya dan juga amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Salasu muhlikatin, ada 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta'un, sifat pelit yang dipelihara. Dan ini adalah sifat yang keberapa? Penyakit berapa? Kelima nanti deh. Nah, ini kata Rasulullah SAW, 3 hal yang bisa membinasakan orang. Syuhun muta'un, sifat pelit yang dipelihara atau yang diikuti. Kemudian yang kedua, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Inilah 3 perkara, 3 penyakit hati yang bisa membinasakan seseorang. Hadis riwayat At-Tabarani dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi yang pertama tadi sifat pelit ya. Kemudian yang kedua hawa nafsu yang dituruti dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, insyaallah. Waktunya masih panjang ya. Nah, kalau 10 menit lagi. Ya. Yang kelima adalah pelit. Yang kelima apa? Pelit. Nah, penyakit pelit ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu penyakit hati yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain ya. Bayangkan misal lagi ada bencana banjir bandang, kok isi pelit jadinya, naudzubillahi min dzalik. Di Jember sana, masya Allah, ternyata sedang ada banjir Pak di tempat kuliah saya. Nah, alhamdulillah saya kuliah online ya. Nah, jadi alhamdulillah tempat kuliah saya itu nggak kena banjir di desa sebelah. Masya Allah, teman saya kan mendokumentasi, menyalurkan donasi. Di video itu ada bekas banjirnya itu sekitar situ Pak, ventilasi itu, setinggi ventilasi itu ya. Masya Allah, subhanallah. Banjir besar ternyata di Jember. Nah, nggak hanya di Kalimantan. Kemarin kan di Kalimantan ya. Nah ternyata di Jember.
Nah, kemarin di mana? Jawa Tengah. Pekalongan nggih. Semarang nggih kados nggih. Nggih Semarang ya, Masya Allah. Jakarta nggih mboten. Mboten ya, Masya Allah. Nah, itu Pak Bu, bencana ya. Qadarullah ya, Indonesia sedang banyak bencana gitu. Dari Januari kemarin. Pesawat, gunung, kemudian banjir, longsor, tanah ambles, teng Wonosobo nggih. Saya nggih, teng Jakarta bengi nggih mau kula napa maos teng berita teng. Nah nggih. Masya Allah. Bencana sedang ada di mana-mana. Inilah tanda. Ini kan kita sedang bahas tanda penyakit hati. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Maka perbanyak bekal ya, perbanyak bekal. Nah, melebar sedikit ya. Ya, itu. Pelit ini bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Ya, orang lain. Bayangkan kalau misalnya lagi ada bencana kok orang yang dikasih kecukupan, dia tidak mau sedekah ya kasihan tetangganya yang misalnya rumahnya hancur karena gempa, yang satunya nggak hancur, tapi dia tidak mau membantu. Ini kan pelitnya. Ini penyakit hati yang kadang kita itu tidak merasakannya, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yansilani." Bahwasanya tidaklah satu hari pun di mana seorang hamba hidup di dalamnya. Jadi setiap hari itu ketika waktu pagi ya, di situ saya enggak sebutkan pagi ya. Kalau di Arab itu yusbihul ibadu, artinya di setiap pagi. Jadi setiap hari itu seorang hamba itu didatangi oleh dua malaikat ya. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu di antara dua malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Masya Allah. Didoakan oleh malaikat orang-orang yang suka berinfak, bersedekah. Doanya apa Pak Bu? Agar Allah mengganti ya. Nah, mengganti itu baik dari kebaikan, mungkin berupa rezeki sehat mungkin ya, enggak melulu harta. Nah, ini didoakan oleh malaikat orang yang rajin infak di setiap paginya. Dan satunya lagi wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya lagi juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit. Jadi orang yang rajin infak didoakan, orang yang pelit pun didoakan. Milih pun didoakan. Sama-sama didoakan kok, enak kan? Ya, tentunya kita milih yang baik ya, yang didoakan kebaikan oleh malaikat diganti hartanya. Nah, kalau yang pelit ini didoakan juga oleh malaikat. Apa doanya? Dihancurkan, hartanya itu dibinasakan. Ya bisa berupa hartanya nggak berkah, atau habis di jalan yang tidak benar, nggak berkah. Contohnya gajian 5 juta, tahu-tahu di pertengahan bulan kok sudah habis, dan sudah habisnya itu sinteng apa ya, nggak tahu habis untuk apa. Merasanya habis tapi kok rasanya kayak nggak menghabiskan gitu. Pernah merasakan seperti itu Pak? Punya uang banyak tapi kok ternyata nggak kerasa sudah habis, sudah hampir habis, dan kita nggak tahu untuk apa itu harta dihabiskan ya. Nah, itu ciri tanda harta tidak berkah seperti itu Pak. Kalau berkah itu kita tahu harta itu dihabiskan untuk apa, dan kita merasa senang, tidak heran dengan hilangnya harta tersebut. Ya tentunya untuk kebaikan ya.
Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, penyakit-penyakit hati yang mungkin jarang kita sadari atau kita rasakan ya. Sebenarnya ada penyakit-penyakit hati yang lainnya mungkin ya. Akan tapi saya hanya bisa membawakan 5 saja karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan juga waktu yang mungkin tidak cukup ya. Semoga harapannya ketika kita mengetahui 5 penyakit hati tersebut, kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih menjaga diri agar tidak terjerumus pada hati yang mati ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Isya pinten jam berapa? Mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Tapi seputar tema ini ya.